Sharing firman Tuhan akan disampaikan oleh Bu Ever. Bu Ever ini berasal dari Maluku, eee, menyelesaikan pendidikan S1 dari Universitas Patimura, kemudian melanjutkan studi di Universitas UI dengan fakultas yang sama, Fakultas Hukum, dan sekarang bekerja sebagai advokat dan penasehat hukum. Dan luar biasanya juga, aktif pelayanan, di pelayanan kampus di Tangerang, daerah Jakarta juga ya. Buat Bu Ever silakan Bu. Terima kasih, Delima. Teman-teman kampus, terima kasih juga untuk undangan Bu Calvin, Kak Vindi, Kak Elsa, dan juga Hans dan Delima yang menunjuk saya juga untuk membawa materi ini. Sebenarnya bagi saya juga materi ini cukup menentang ya. Menentang karena satu, dia tidak familiar, dia hal yang baru bagi saya, dan ketika saya baca kayak gini, waduh, saya juga mencari beberapa referensi tapi memang agak susah juga untuk ditemukan ya. Tapi nanti saya akan share aja dulu. Oke. Daily Life Margin, terima kasih Bu Calvin udah share. Tetapi sebelum masuk kita ke materi ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk waktu ini yang Kau berikan bagi kami bisa bertemu melalui rally ini, bertemu dengan teman-teman di kampus Lampung, dengan para pembimbing dan juga para penggerak, ada Pak Abdi dan Ibu Agnes yang selalu menemani teman-teman kampus, dan juga teman-teman penggerak Bu Calvin, Kak Vindi, Kak Elsa, Delima, dan juga Hans, dan juga teman-teman yang lain yang selalu bersama-sama dengan teman kampus. Biarlah kami berdoa semoga Engkau tolong kami dalam rally hari ini. Berikan hikmat juga bagi Ever dalam menyampaikan firman Tuhan ini ya Tuhan. Dan biarlah Engkau menolong kami semua untuk mengerti firman-Mu dan mengerti materi ini. Dan saluran yang kami gunakan hari ini Tuhan menolong sehingga bisa berjalan dengan baik dan kami semua bisa menikmati. Melalui Roh Kudus-Mu, tolong ajar kami mengerti apa yang melebihi apa yang kami sampaikan dan apa yang kami dengarkan hari ini. Dalam nama Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Maaf teman-teman. Ya, teman-teman, sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Ini mohon izin supaya saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi ini, tetapi sebelumnya saya menyampaikan bahwa ini cukup menentang karena ini tidak hal yang umum, ini hal yang khusus dan juga hal yang baru juga saya dengar ya tentang daily life margin ini sebenarnya. Waktu dikasih sama Bu Calvin, saya coba buka beberapa referensi dan mencoba untuk membaca, namun referensi tentang margin dalam kehidupan Kristen itu ternyata langka. Bu Calvin sempat menolong saya memberikan satu buku, tapi hanya cover aja yang dikasih. Saya mendengar penjelasan sedikit dari Kak Elsa tentang ini, itu sebagai dasar untuk saya mencoba untuk merangkum materi ini. Dan saya berharap saya hanya menyampaikan ini, dan saya tahu juga Bapak Ibu dan juga teman-teman yang lain sudah tahu sebenarnya tentang materi ini. Bahkan nanti dalam aplikasinya saya berharap teman-teman sudah bisa melakukan lebih daripada apa yang saya sampaikan. Boleh lanjut Bu Calvin? Oke, sebenarnya saya mencoba untuk melihat beberapa referensi tentang istilah margin ini sebenarnya. Karena margin ini setelah saya dan Bu Calvin lebih banyak diskusi, kami bertanya-tanya sebenarnya margin ini yang dimaksud dalam bahasa Inggris atau memang ini bahasa Latin dan lain sebagainya. Kami minta konfirmasi dan Kak Elsa ternyata dibilang iya. Dan dari istilah margin ini saya coba melihat beberapa referensi dan itu juga digunakan dalam beberapa bidang ilmu yang sekuler ya. Di antaranya seperti perdagangan, dia menggunakan margin itu sebagai persentase keuntungan.
Kemudian dalam bidang akuntansi dia menggunakan margin itu sebagai selisih keuntungan. Kemudian dalam bidang investasi dia mengenal sebagai margin itu seperti penambahan modal. Dan juga ada di perbankan juga dia mengenal margin itu adalah tingkatan keuntungan yang diharapkan. Kemudian dalam bidang teknologi juga komputer yang sering digunakan margin itu dikenal dengan alat pengukuran ya. Kalau bisa di Word dan lain sebagainya digunakan itu. Kemudian satu bagian yang di bawah ini yang coba saya melihat dari materi ini dan saya merangkumnya sebagai yang dikenal sebagai batasan atau keseimbangan. Silakan boleh dilanjut, Pak. Kemudian saya mencoba untuk melihat juga bahwa kira-kira mengapa kita perlu margin itu sebenarnya? Mengapa kita perlu margin dan kira-kira margin itu bagaimana bagi kehidupan kita? Boleh lanjut, Bu Alvin. Yang pertama, kita melihat bahwa manfaat margin itu supaya menjaga kita supaya jangan hanya terlena dengan satu hal dan melupakan banyak hal yang baik. Maksud saya di sini bahwa sebenarnya kalau kita lihat dari batasan itu, jangan hanya kita karena ada batasan, jadi kita hanya dengan satu hal aja dan kita melupakan banyak hal yang baik. Sebenarnya ada banyak hal yang baik sih sebenarnya. Tetapi bagaimana supaya kita jangan membatasi diri dengan sesuatu, tetapi kita bisa terbuka untuk hal yang lain. Tetapi yang paling penting kita harus menetapkan margin di dalam hal itu. Kemudian yang kedua, Bu Calvin. Kemudian yang kedua saya melihat bahwa manfaat margin itu menolong kita supaya jangan fokus pada banyak hal sehingga melupakan hal yang penting dalam hidup kita. Kadang-kadang mahasiswa juga kita lebih banyak explore ya, banyak explore mau yang ini, dan lain sebagainya. Kita menjadi orang yang punya banyak keinginan. Tapi kadang-kadang itu juga membuat kita terjebak sehingga kita melupakan hal-hal yang sangat penting dalam hidup kita ya. Ini juga kaitan dengan saya waktu masa kuliah dulu S1 maupun S2, saya terjebak di sini, tetapi syukurnya saya bisa kembali. Nanti ada di bagian akhir di kesaksian saya nanti ada. Silakan Bu Calvin yang ketiga. Kemudian yang ketiga saya melihat juga manfaat margin itu seperti neraca yang memberikan perhatian kepada kita supaya memperhatikan nilai keseimbangan untuk semua hal berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kita melihat juga dari istilah-istilah tadi ada keseimbangan juga yang kita mengenal dengan margin itu supaya jangan kita terjebak dengan kedua hal yang tadi di atas ya. Kemudian yang ketiga Bu Calvin. Berikut. 4, manfaat margin itu memberikan perhatian kepada kita supaya selalu memperhatikan asas manfaat ya, dari sesuatu yang kita lakukan. Jadi ketiga hal yang tadi kita pertama jangan fokus satu hal, melupakan banyak hal yang baik, jangan fokus dengan banyak hal dan melupakan sesuatu yang sangat penting. Kemudian yang berikut tadi dan sekarang kita melihat ada asas manfaat ya, tadi itu bisa kita lihat juga. Jadi semua aktivitas itu kita harus memperhatikan asas manfaat. Kenapa asas manfaat itu penting? Supaya kita jangan mengalami kerugian aja. Entah kita sebagai pekerja atau mahasiswa dan lain sebagainya, berusahalah supaya kita jangan mengalami kerugian. Kerugian dalam banyak hal, memanfaatkan waktu, tenaga, dan lain sebagainya sebisa mungkin supaya kita mengalami atau mendapatkan asas manfaat itu ya. Berikut Bu Calvin. Kemudian yang kelima yang saya lihat bahwa margin itu batasan yang memberikan manfaat atau keuntungan. Selain sama juga ya dengan yang pertama. Jadi dengan adanya margin ini memberikan tolak ukur yang penting bahwa manfaat atau keuntungan itu menjadi nilai yang penting ya bagi kita ya. Entah itu pun batasan atau apa dan lain sebagainya, ujung-ujungnya dia harus membawa nilai manfaat atau keuntungan. Lanjut Bu. Bagaimana kita menetapkan margin dalam kehidupan kita ya. Tadi saya udah bilang bahwa sebenarnya margin itu mempunyai manfaat yang lebih jika kita tahu hal yang terbaik dalam hidup kita. Ada banyak hal yang terbaik yang harus kita lakukan dalam hidup kita,
sehingga diharapkan adanya prioritas untuk banyak hal yang terbaik tersebut. Beberapa ayat ini yang coba menolong kita untuk melihat bagaimana peran margin itu dalam hidup kita ya. Tadi saya senang sih apa yang dibagi sama Mas Ose ya. Ternyata hampir sama ya, kita mengutip 1 Korintus 10 ayat 23 ya. Ternyata saya pikir-pikir ternyata ini penting sebenarnya. Ini penting karena sebagai pekerja atau mahasiswa dan lain sebagainya kita jangan terjebak sih. Jangan terjebak dengan aktivitas-aktivitas yang bersifat terkesan benar, baik dan lain sebagainya, tapi kita tidak memperhatikan tentang asas manfaat dan membangun itu sebenarnya. Sehingga penting bagi kita untuk ayat ini seperti margin untuk kita melihat bahwa sebenarnya yang lebih penting dari aktivitas itu sendiri itu adalah asas itu manfaat dan juga membangun itu ya. Saya coba membaca itu ya ayat ini supaya kita bisa melihat ya. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi jangan kita terjebak dengan hanya sebatas pada hal yang benar, tetapi kita harus melihat juga hal yang benar ini memang berguna bagi hidup kita, dan hal yang benar ini lebih daripada itu, dia membangun hidup kita. Jadi jangan hanya sebatas kita melihat pada itu. Jadi di sini bagaimana peranan margin ini untuk melihat kita ke dalam itu. Jangan hanya cuma ini baik, ini benar, dan kita berhenti di situ sebenarnya. Tapi kita harus lihat ke dalam lagi. Oh benar, baik, tetapi dia juga berguna bagi hidup saya, dan dia juga membangun hidup saya. Ini yang penting sih sebenarnya teman-teman. Kemudian 1 Korintus 6 ayat 12 ini sebenarnya punya isinya yang pertama sih dengan ayat yang di atas, cuma punya ini aja yang sedikit berbeda aja ya. Saya coba membaca juga, segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku tetapi tidak membiarkan diriku diperhamba oleh apapun. Sama juga sih sebenarnya. Kita boleh bilang bahwa ini benar, ini memang halal dan lain sebagainya. Tetapi jangan hanya di situ. Ya, jangan hanya di situ, tetapi kita melihat juga bahwa kita harus lihat nilai kegunaan itu sih bagi hidup kita ya. Nilai kegunaan itu dan juga membangun itu sih. Saya melihat menetapkan margin dalam hidup kita itu untuk aktivitas kita harian-harian itu juga harus seperti itu ya. Sekali lagi saya tekankan jangan cuma terbatas pada hal yang baik, benar, tetapi melihat lebih daripada itu, dia melihat pada bagaimana membangun ya, membangun hidup kita tetapi juga berguna ya, membangun atau berguna dalam hidup kita ya. Boleh lanjut Bu Calvin? Nah, ini kita masuk pada beberapa hal yang ini ya, praktikal ya, untuk bagaimana menetapkan margin ini ya. Sebenarnya di sini saya mencoba untuk melihat beberapa hal yang rutin yang kita lakukan sebagai orang percaya ya, yang menurut saya entah itu orang percaya atau orang apa dan lain sebagainya, saya melihat bahwa adanya beberapa hal yang rutin yang sangat penting yang harus kita lakukan sih. Yaitu yang pertama saya lihat ada me time kita dengan Tuhan ya. Me time dengan Tuhan itu sebenarnya hal yang tidak bisa kita ganti dengan apapun ya. Aktivitas, kesibukan apa, dan lain sebagainya itu tidak ada yang bisa menggantikan itu. Itu siapapun dia, dan lain sebagainya, dia butuh Tuhan sehingga dia perlu me time dengan Tuhan. Dan kalau saya lihat di situ, umumnya orang menggunakan metode me time dengan Tuhan itu untuk dua hal sih. Yang pertama, melalui metode doa, kemudian yang kedua itu saat teduh melalui firman Tuhan ya. Melalui doa ini saya coba minta tolong Mima, coba boleh baca di Markus 11 ya, 24 ya. Kemudian nanti Hans tolong baca di Matius 26 ayat 41. Markus berapa, Pak? Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu,
Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya, mudah-mudahan terima kasih Demima untuk itu. Saya melihat juga sebenarnya bagaimana manfaat doa ini sebenarnya. Jadi me time dengan Tuhan itu punya manfaat yang lebih ya, bahwa kalau kita berdoa dengan kepada Tuhan, apapun yang kita ini akan diberikan sebenarnya. Jadi sebenarnya ini manfaat satu dari me time ini sebenarnya secara praktikal yang memang seperti itu. Jadi kita tetap membutuhkan itu ya. Boleh Ans baca di Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41. Sebentar Kak ya. 41. Demikian firman Tuhan. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya, jadi teman-teman alangkah pentingnya doa itu sebenarnya. Jadi kita perlu berdoa ya setiap hari, dan me time kita dengan Tuhan itu yang membuat kita berbagai hal ya yang kita lalui itu bisa sebenarnya kita tidak jatuh dalam pencobaan dan lain sebagainya, karena kita tahu bahwa sebenarnya kita tuh lemah ya. Kita lemah, jadi sebenarnya kita butuh Dia untuk itu dalam doa ya. Kemudian di saat teduh ini Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 ini sebenarnya me time kita juga dengan Tuhan ini penting sih, penting banget sih menurut saya. Dan ini sering saya ayat favorit saya, dan sering banget saya dalam segala hal saya selalu ingat-ingat ini sebenarnya, ingat-ingat ini, dan itu memang pentingnya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di dalam orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan cencemooh, tetapi yang kesukanya adalah Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi me time dengan Tuhan itu ternyata menolong kita juga ya untuk segala hal yang kita lakukan atau segala hal yang kita kerjakan dan lain sebagainya itu ternyata punya nilai yang manfaat untuk mendatangkan keuntungan lah, sama seperti margin yang kita lihat pada beberapa pendekatan keilmuan di atas ya. Jadi ketika kita me time dengan Tuhan, jangan pikir bahwa itu menghabiskan waktu kita sih sebenarnya, tetapi me time dengan Tuhan waktu siang dan malam, kita merenungkan firman Tuhan dan lain sebagainya, ternyata itu punya manfaat yang besar ya. Kemudian di Yosua 1 ayat 8 ini juga hampir sama, bagaimana manfaat dari kita merenungkan firman Tuhan itu sendiri ya. Dan itu sangat menolong kita dalam banyak hal. Kemudian yang ketiga yang saya lihat bahwa hal yang lumayan penting juga dari me time ini, yaitu yang me time dengan keluarga sih. Me time dengan keluarga ini sebenarnya hal yang penting bagi kita semua ya, siapapun dia dan lain sebagainya, dia akan tetap membutuhkan keluarga. Keluarga itu seperti harta yang tidak bisa dinilai dengan apapun, sehingga untuk itu. Dan saya melihat di sini ada Matius 12 ayat 46 sampai 50 ini, dia berbicara bukan hanya kita melihat pada keluarga yang keluarga jasmani kita semata ya, jadi anak, ibu, ayah dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana di sini juga Yesus berbicara supaya melihat bahwa keluarga itu bukan hanya sebatas itu ya. Jadi keluargaku itu juga bisa berkaitan juga dengan persekutuan, bisa juga dengan orang-orang yang sama melakukan perintah yang sama dan lain sebagainya. Dan Yesus melihat keluarga itu lebih besar daripada itu ya. Dan di Matius 12 ayat 46 sampai 50 ini dia berbicara tentang itu. Nanti teman-teman di waktu yang luang bisa membaca ini juga. Kemudian yang ketiga yang berikutnya saya lihat me time dengan sahabat. Jadi me time dengan sahabat selain dari me time dengan Tuhan melalui doa dan saat teduh, me time dengan keluarga, kemudian me time dengan sahabat ya. Me time dengan sahabat ini ada beberapa firman Tuhan yang di Amsal yang bisa kita lihat di situ ayat Amsal 17 ayat 7 ya.
Saya minta teman-teman mahasiswa boleh satu membaca ayat ini, karena ini menarik ya untuk kita semua. Coba satu boleh jadi volunteer untuk membacanya. Ada? Apa? Yemima boleh baca? Atau Hans? Matius, Amsal Amsal. Amsal 17. 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi bagaimana manfaatnya dari me time dengan sahabat itu seperti itu ya. Jadi ini secara praktikal aja seperti itu. Sahabat itu sebenarnya dia lebih karib daripada seorang saudara sih. Jadi perlu untuk kita temukan sahabat-sahabat kita dalam perjalanan hidup kita, baik itu di kampus, aktivitas harian kita dan lain sebagainya, harus temukan itu karena dia lebih daripada seorang saudara ya. Kemudian yang berikut bersama 18 ayat 24 ini yang bersama juga tentang bicara tentang sahabat itu. Kemudian saya lihat juga ada hal yang penting, yang prioritas yang tidak bisa kita abaikan ya. Maksud saya tadi singgung juga, saya melihat ada kesehatan fisik dan mental sih. Kesehatan fisik ini mental untuk kita bisa mencapai hal-hal yang penting dalam hidup kita ya. Kita bisa melakukan hal-hal yang baik, yang berguna, dan lain sebagainya itu jika kita mempunyai kesehatan fisik dan mental yang baik ya. Kalau kita tidak mempunyai ini juga, ya bahaya juga kita. Dan 3 Yohanes 1 ayat 2 ini bicara tentang hal ini dan bagaimana Rasul Yohanes itu dia berbicara, dia berdoa semoga orang-orang itu memperoleh kesehatan dalam segala hal ya. Karena jikalau kita mempunyai kesehatan yang fisik yang baik dan juga mental yang baik, ya kita bisa mencapai sesuatu yang akan kita dapatkan di bagian yang berikut sih. Dan yang bagian yang berikut yang saya maksud di sini yaitu yang pertama, nikmati hari ini, mengejar mimpi dan tujuan hidup ya. Jadi sebenarnya ini hal yang penting ya, hal yang penting bagi kita untuk bagaimana melihat ini ya, melihat menikmati hari ini. Jadi kadang-kadang kita sambil mengejar masa depan kita berada dalam zona-zona mimpi, hayalan, cita-cita dan lain sebagainya, dan kita lupa menikmati hari ini. Padahal sebenarnya hari ini itu menentukan waktu yang akan datang sebenarnya. Masa lalu kita itu menentukan hari ini, dan hari ini menentukan masa depan. Sehingga jikalau kita mau mengejar mimpi setinggi langit, atau apapun cita-cita dan lain sebagainya, pastikan bahwa kita jalani hari ini dengan baik sih. Kesehatan yang baik dan lain sebagainya itu penting. Kemudian yang berikut mengejar mimpi dan tujuan hidup ya. Ini penting sih, ini aktivitas yang memang penting bagi kita ya. Entah itu pekerja, mahasiswa, anak SMA dan lain sebagainya, ini tidak terlepas ya. Ini ada dalam semua kalangan sih. Ada dalam semua kalangan dan kita bisa sampai ini karena bagi saya ini yang penting bagi kita semua sih. Dan kalau bicara tentang mengejar mimpi dan tujuan hidup ini saya senang melihat dengan kisah Yusuf ya. Teman-teman boleh baca dari kisah Yusuf kan dari ayat berapa 30 berapa itu sampai ayat 50 ya. Dari kejadian itu dia mengulas tentang kisah Yusuf ini. Jadi mulai dari mimpinya bahwa saudara-saudara dan orang tuanya menyembahnya, kemudian proses dia menjalani itu bagaimana, dijual, difitnah, dipenjara, dan lain sebagainya itu, sampai akhirnya dia mendapatkan mengejar mimpi dan tujuan hidup itu ya. Menurut saya ini penting bagi kita semua ya, apalagi kondisi-kondisi sebagai mahasiswa atau sebagai SMA perlu untuk bermimpi yang sebesar-besarnya, mimpi yang setinggi-tingginya dan lain sebagainya.
Tujuan ini juga sangat penting bagi kita supaya ketika ada tujuan yang jelas dalam hidup kita, kita lebih bersemangat atau bergairah. Kalau saya lihat-lihat lagi, membuka referensi sedikit tentang kalau bicara tentang tujuan hidup, ini ada baiknya bacanya si buku Rick Warren ya, yang kehidupan digerakkan oleh tujuan. Salah satu hal yang ketika saya mau mencari tujuan hidup, saya mencoba untuk membacakan buku itu ya. Dan dia memberikan sedikit gambaran yang jelas tentang bagaimana menetapkan tujuan yang harus dicapai ya. Dan satu hal yang saya selalu ingat bahwa dia bilang, kalau orang yang tidak punya tujuan dalam hidup, dia seperti orang yang hidup tetapi sudah mati. Jadi penting bagi kita untuk memiliki tujuan dalam hidup itu sendiri. Dan untuk mendapatkan mengejar mimpi dan tujuan hidup ini, kita membutuhkan ini ya. Jadi kesehatan fisik dan mental, kemudian kita butuh sahabat-sahabat yang mendukung kita butuh keluarga, kita butuh Tuhan untuk semua hal. Karena ini mempunyai kaitan yang sangat erat bagi kita. Lagi-lagi saya ingatkan bahwa margin itu adalah sesuatu yang mendatangkan keuntungan ya, berguna yang mendatangkan keuntungan bagi kita. Kemudian berikut Bu Calvin. Jadi ini saya sedikit berbagi tentang pengalaman saya ya. Jadi sejak waktu saya kuliah S1, saya sebenarnya orang yang lumayan aktif ya, lumayan aktif dalam banyak hal. Jadi karena saya berkuliah di bidang hukum, saya butuh yang pertama itu saya butuh untuk ini melatih bicara, melatih tampil di mana-mana dan lain sebagainya sih. Jadi saya lebih banyak banyak aktivitas ya, dan aktivitas itu yang menyenangkan. Saya belajar banyak banget di organisasi-organisasi ya. Saya sempat ingat-ingat ada sekitar 7-8 organisasi yang saya belajar waktu itu ya, dan semua aktivitas-aktivitas itu menyenangkan saya sih. Karena saya belajar di kampus, di Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, di Pemuda Gereja, di Pemuda Pancasila, apa dan lain sebagainya. Saya senang banget di situ karena di situ saya bisa melatih dan bisa mendapatkan sesuatu. Tetapi apa yang terjadi setelah saya melewati semua itu sih? Jadi saya ketika melewati banyak aktivitas dan lain sebagainya, ada sesuatu yang hampa aja sih, yang kosong. Saya ada dalam banyak hal, saya senang, tetapi kok hidup itu kayak kosong-kosong gitu aja ya. Dan ketika waktu di kosong itulah yang membuat saya jadi merasa sepertinya harus saya mencari sesuatu yang bisa mengisi hidup saya ya. Dan kemudian saya ketika berada di akhir studi saya berada dalam kondisi yang dilema ya, dilema antara rasa senang dan sedih. Saya senang karena yang pertama saya menyelesaikan satu tahap dalam hidup saya untuk meninggalkan kampus, tapi saya sedih juga karena tidak ada sesuatu yang membuat hidup saya tuh merasa lebih berarti ya. Lebih berarti ketika saya harus menjalani aktivitas yang kurang lebih di kampus selama 4 tahun lebih ya. Dan itu yang membuat saya sedih. Kayaknya belum bisa membuat saya untuk meninggalkan kampus itu dengan lepas. Ada sesuatu yang membuat saya merasa belum oke banget sih. Kemudian dari dasar dilema dan senang itu, saya karena ada di navigator, saya selalu ada dalam komunitas yang baik ya, komunitas yang baik, sahabat-sahabat yang baik dan mendukung dan lain sebagainya. Dan ketika di akhir studi itu saya menemukan hal yang sangat penting dalam hidup saya dan sangat penting dengan perjalanan hidup saya dan mungkin sangat penting juga dengan semua hal tentang hidup saya. Yaitu saya menemukan tujuan lah, mungkin ini bagian dari tujuan hidup saya yang paling penting dari saya, yaitu di 1 Tesalonika 2 ayat 19 ya. Ayat ini sangat-sangat bergema bagi saya waktu itu ya. Jadi saya merasa bahwa inilah hidup saya sebenarnya. Saya sedikit membaca, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu. Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Saya ketika berada dalam kondisi dilema dan rasa senang itu dan kemudian menemukan ini, saya merasa kayak, kira-kira apa yang membuat saya jadi merasa sukacita sepanjang hidup saya? Kira-kira apa yang membuat
saya itu hidup terus berpengharapan dan merasa bahwa saya itu punya nilai yang penting di hadapan Kristus ketika pada waktu Dia datang. Jadi teman-teman, ini penting bagi kita untuk melihat perjalanan hidup kita ya. Jadi kita melakukan banyak hal, aktivitas dan lain sebagainya yang menyenangkan, tapi jangan lupa bahwa memang harus ada sukacita, harus ada pengharapan, dan harus ada mahkota kemegahan kita di hadapan Kristus. Temukanlah itu apa, dan bertekunlah di dalamnya, sehingga itu akan membuat kita menjadi orang yang lebih lagi berguna. Dan saya menemukan, saya waktu itu melihat kira-kira apa ini. Dan kalau saya melihat ke belakang lagi, ini adalah orang-orang sebenarnya. Jiwa-jiwa yang sementara berada di kampus, yang saya menganggap kurang lebih 5 tahun atau 4 tahun ini saya menjadi keluarga saya. Tapi saya tidak pernah menyentuh mereka dengan firman Tuhan dan lain sebagainya. Titik balik dari semua itu menjelang akhir studi, saya waktu itu menjelang untuk akhir studi untuk selesai, mau tunggu wisuda, saya balik ke kampus. Waktu itu saya mulai melihat teman-teman kampus yang baru dan lain sebagainya, mengajak mereka bercerita tentang mereka, tentang firman Tuhan dan lain sebagainya. Dan singkat kata, saya belajar dengan mereka untuk hal ini. Saya merasa bersukacita, saya merasa berpengharapan, dan saya merasa saya mempunyai mahkota di hadapan Allah. Dan saya melihat orang-orang itu yang penting bagi hidup saya. Ini teman-teman titik balik saya, dan ketika ini selalu ada bagi saya dan menjadi energi bagi saya ketika saya bekerja dan lain sebagainya. Saya selalu melihat bahwa orang-orang itu selalu yang penting. Orang-orang itu selalu membawa sukacita bagi saya. Orang-orang itu selalu menjadi pengharapan saya, dan orang-orang itu selalu menjadi mahkota kemegahan saya di hadapan Kristus. Teman-teman di kampus, waktu kalian tidak banyak lagi, tetapi temukanlah sesuatu yang membuat kalian tetap bersukacita, berpengharapan, dan mahkota kemegahan kalian di hadapan Kristus itu selalu kelihatan. Itu yang menjadi titik balik saya, dan teman-teman harus temukan itu sebelum teman-teman harus meninggalkan kampus itu. Dan berusahalah untuk meninggalkan sesuatu yang baik bagi kampus itu. Saya waktu itu sedih karena kalau seandainya saya tidak mengajarkan orang tentang kebenaran firman Tuhan, saya meninggalkan kampus hanya meninggalkan selembar skripsi dan lain sebagainya. Waduh, itu cuma kertas doang tuh, nggak ada manfaat yang penting tuh. Tapi jika kamu meninggalkan visi hidup Kristus, mengajarkan firman Tuhan ke orang dan orang melanjutkan itu ke yang lain, saya merasa kalian akan penuh dengan sukacita, pengharapan, dan mahkota kemegahan kita di hadapan Kristus akan selalu ada. Itu kira-kira sharing pengalaman dari saya, teman-teman, dan saya berharap kalian bisa menemukan sesuatu yang lebih penting lagi dari sharing firman Tuhan kali ini. Dan ingatlah bahwa sebenarnya margin itu banyak hal ya, yang tadi sudah saya sampaikan manfaatnya dan juga praktisnya dalam banyak hal dalam kehidupan kita. Semoga materi hari ini dan pengalaman ini menolong kita untuk melewati aktivitas-aktivitas kita. Terima kasih, dan saya kembalikan ke MC untuk ini. Makasih Bu Etor. Teman-teman silakan.